Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan selanjutnya yang sangat penting juga adalah Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang masa, sepanjang zaman. Lalu makhluk seperti apa dia? Ini pertanyaan harus kita jawab. Tapi kita menjawabnya tidak boleh menggunakan akal-akalan kita, Pak. Karena apa? Nggak sampai akal kita. Dajjal ini termasuk al-ilmu anil ghaib, ilmu tentang perkara yang gaib. Sedangkan perkara yang gaib yang tahu siapa? Allah saja atau rasul-rasul yang Allah ridai. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah dan rasul-rasul yang Allah ridai. Jadi kalau mau tanya tentang Dajjal, makhluk seperti apa, kita harus nanyanya ke Allah atau ke Rasul. Pengertian nanya ke Allah tuh buka Quran. Pengertian nanya ke Rasul buka hadis, ya. Nah, para ulama kita sudah selesai membuka Quran, membongkar Quran dari zaman dulu tentang Dajjal ini. Dan ternyata kesimpulan mereka sama sekali tidak ada disebut-sebut Dajjal dalam Al-Quran. Ya toh? Ya, Bapak pernah baca khatam Quran kan tuh, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah nggak ketemu nama Dajjal? Ya nggak ada. Dan para ulama sudah selesai mendiskusikan kenapa Allah tidak memasukkan Dajjal di dalam Al-Quran. Kesimpulan mereka karena Allah ingin menghina Dajjal. Jadi Dajjal itu terlalu hina untuk dimasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran. Tapi ada satu ayat yang mengisyaratkan tentang Dajjal secara tidak langsung, yaitu surat Al-An'am 158. Bunyi ayatnya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Maksudnya kematian, datangnya malaikat maut. Atau kedatangan Rabbmu, maksudnya nanti di hari berbangkit kita akan melihat Allah Ta'ala, ya. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, ya. Dalam bahasa aslinya au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum pernah beriman sebelum itu. Jadi kalau tanda-tanda Allah itu sudah muncul, maka orang yang sebelumnya nggak pernah beriman, nggak akan manfaat sama sekali buat dia, ya, imannya. Dia akan celaka. Yang kedua, atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Dia muslim tapi nggak pernah berbuat amal soleh, nggak pernah berbuat amal ibadah. Yang dia lakukan justru amal maksiat terus menerus, ya. Nah, bagi dua kelompok manusia ini, kalau tanda-tanda Rabbmu ini sudah muncul, sebagian tanda-tanda Rabbmu ini nggak ada manfaatnya lagi, celaka mereka. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula, ya. Ini ayatnya. Ayat ini oleh para ulama kita dijelaskan dengan sebuah hadis riwayat Muslim. Hadisnya sebagai berikut. Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara, 3 tanda Rabbmu yang apabila sudah keluar, niscaya tidak bermanfaat iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. 3 tanda itu adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dari barat, keluarnya Dajjal, dan makhluk melata di bumi, binatang melata di bumi. Kalau 3 tanda Allah ini sudah muncul, ya, orang yang nggak pernah beriman sebelum itu ketemu Dajjal sudah habis dia. Muslim yang kerjanya maksiat mulu ketemu Dajjal habis dia sudah, nggak bisa dia selamat. Dia pasti tersesat karena si Dajjal tugasnya menghapus keimanan dari diri seseorang. Tapi kalau yang mukmin kuat, ditakdirkan ketemu Dajjal, maka dalam hadisnya dikatakan baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Antara kedua matanya Dajjal, ya, 2 mata yang satu cacat, ya, akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik dia bisa baca tulis maupun dia buta huruf, ya. Jadi kalau mukmin yang sebenarnya ketika ketemu Dajjal nanti nggak pakai dikasih tahu orang pun dia langsung tahu ini Dajjal, karena langsung bisa dia baca ada tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Suatu karunia dari Allah khusus buat orang-orang yang imannya benar. Tapi untuk muslim sembarangan yang banyak maksiat, nggak pernah berbuat kebaikan, ngelihat Dajjal kagum, Pak. Kagum mereka ngelihat Dajjal. Mereka langsung jadi pengikutnya dan percaya kalau Dajjal itu Rabb, Tuhan. Karena Dajjal akan mengklaim dirinya Rabb.